Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat semua sudah hadir. Diskusi kita ini adalah seri yang ketiga dari Komite Politik, Hukum dan HAM dari Forum Tanah Air yang mencoba untuk merumuskan satu ide, gagasan, dan pikiran alternatif yang akan kita ajukan insya Allah ke pihak-pihak yang terkait, termasuk Komisi 2 insya Allah, tentang apa yang menjadi hal-hal yang perlu diperhatikan dan yang perlu untuk dipertimbangkan dalam pembahasan RUU Pemilu dan juga bagaimana bisa kita memberikan masukan untuk Undang-Undang MD3 dan peraturan KPU. Alhamdulillah hari ini sudah ada Pak Ahmad Yani. Kita kenal beliau adalah seorang aktivis, seorang pengacara yang cukup kondang, ditakuti di Polri saya dengar. Kemudian juga beliau adalah mantan anggota DPR. Terima kasih Pak Yani sudah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sama-sama Mas. Ya, hadir juga bersama kita Ibu Profesor Valina Subekti, biasanya dikenal dengan panggilan Prof. Ina. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya udah hadir. Kami dari Forum Tanah Air memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya buat para narsum untuk bisa memberikan pencerahan buat kita. Hari ini sebenarnya masih ada lagi satu narsum, yaitu Pak Bambang Susatyo, Ketua MPR. Namun beliau melalui sesnya menyatakan regret nggak bisa hadir in the last minute. Kita juga belum tahu alasannya apa. Tapi paling tidak teman-teman Forum Tanah Air dimanapun yang ada saat ini, usulan-usulan bahwa kita harus juga mengajak pihak-pihak pemerintah atau penguasa untuk masuk dalam diskusi kita. Sekali lagi mendapatkan hambatan seperti yang kita lakukan dulu waktu mau membahas Undang-Undang HIP dan beberapa pembahasan lainnya, semuanya last minute cancel. Mudah-mudahan ini bukan satu tanda bahwa Forum Tanah Air dilihat sebagai forum yang akan mencecar pemerintah, tapi mungkin betul-betul hanya karena alasan yang tidak bisa dihindari. Baik, saya tidak mau berlama-lama. Acara ini akan dipandu oleh Cak Lengki dari Forum Tanah Air Indonesia yang berdomisili di Jakarta, bersama dengan Mas Chris Komari dari Forum Tanah Air West Coast USA, Pantai Barat USA. Beliau, Mas Chris ini berkedudukan di San Francisco. Silakan Cak Lengki, Mas Chris, kita mulai saja diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Tata dan juga rekan-rekan yang lain yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gini hari. Karena kalau bilang gini pagi siang malam kayaknya udah nggak cocok nih. Sydney udah jam 11, San Francisco setengah 7 nih. Kelihatan Cak Solahuddin juga kayaknya baru kriip-kriip baru bangun. Ya, rekan-rekan, seperti yang sudah tadi disampaikan oleh Bang Tata, ini merupakan series yang ketiga dari forum class discussion, Forum Tanah Air, dan seperti yang kita lakukan sebelumnya, format diskusi kita ini adalah seperti class discussion, seperti kelas, dengan menghadirkan narasumber yang akan memberikan sebuah paparan kepada kita. Secara garis besar acara ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tahap pertama nanti para narasumber akan menyampaikan paparan terkait 3 hal tersebut yang sudah kami sampaikan melalui TOR. Kemudian yang kedua, saya dengan Mas Chris nanti akan mengajukan beberapa pertanyaan masih seputar 3 topik tersebut, yang sebenarnya juga pertanyaan yang sudah kita sampaikan pada sesi 1 dan sesi 2,
Kenapa itu kami juga ulangin lagi untuk kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap, lebih dalam tentang sesuatu yang akan kita jadikan sebuah bahasan nantinya. Itu di fase kedua nanti. Kemudian yang ketiga baru kalau mungkin masih ada waktu nanti akan ada sesi tanya jawab. Tapi mohon dengan sangat nanti tanya jawabnya kalau bisa masih terkait dengan 3 hal besar ini yang sampai saat ini masih kita ulas, kita gali lebih dalam bersama narasumber-narasumber yang hadir. Dan saya juga ditemani dengan, saya dari Indonesia, dari Jakarta. Saya sebenarnya juga makmumnya Bang Yani ini di KMBK. Kemudian ada Bang Kris yang ada di San Francisco. Monggo Bang Kris Komari. Bang Kris Komari disapa rekan-rekan dan juga narasumbernya. Oke, terima kasih Cak Lengki. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Lengki. Saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Ina dan Bapak Ahmad Yani yang telah bersedia untuk memenuhi undangan kami. Selamat datang kembali kepada teman-teman di seluruh penjuru dunia dalam acara Politik and Nation dari Forum Tanah Air, dari Komite Politik Hukum dan HAM. Saya bergembira sekali malam hari ini atau hari ini kita bisa bertemu dengan 2 narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Misi kita sebenarnya dari Komite Polhukam ingin mencari terobosan baru dengan melakukan analisa terhadap isu yang dihadapi di Indonesia. Kemudian bersama kita coba untuk membahas lebih detail sebenarnya apa masalahnya, bagaimana membuat terobosan baru, dan hopefully kita bersama bisa membuat suatu terobosan atau solusi. Tujuan kita adalah tidak lain adalah ingin memperbaiki supaya demokrasi di Indonesia itu berjalan dengan baik, bisa menjadi atau bermanfaat bukan kepentingan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan beberapa golongan yang selama ini sudah kita saksikan. Jadi in principle itu yang kita ingin capai. At the end kita akan membuat semacam metrik pendapat. Mudah-mudahan metrik ini akan bisa dipakai oleh Komisi 2 atau untuk partai politik atau untuk DPR. Mudah-mudahan juga untuk pemerintah, untuk bersama kita bisa membuat perubahan. Demikian sambutan dari saya kembalikan pada Cak Lengki untuk memulai dengan session pertama. Baik, terima kasih Bung Kris dari San Francisco. Saya juga menyapa dulu rekan-rekan ya. Ya dari mana aja deh, moga-moga masih betah, terutama yang dari Sydney nih, udah jam 11. Untuk kesempatan pertama, barangkali saya bisa minta kepada Prof. Ina dulu untuk memberikan paparan yang terkait 3 hal tersebut. Mungkin perlu saya mengingat bersama, yaitu sesi ini kita membahas 3 hal, yaitu terkait dengan presidential threshold yang banyak dianggap sebagai sebuah upaya hegemoni cukong, hegemoni parpol. Yang kedua juga masalah PAW. Ini rezim PAW ini mengapa DPR dengan sukarela dipretelin kewenangannya. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting ya, yang dari pengalaman dari Prof. Ina ini yang terkait KPU ini. Dengan adanya kasus-kasus tersebut, dengan makin rendahnya kepercayaan, apalagi sebentar lagi menyelenggarakan pilkada. Monggo Prof. Ina, waktu dan tempat kami persilahkan, kira-kira 12-15 menit nanti kita lanjut dengan tanya jawab. Silakan Prof. Ina. Terima kasih pada Pak Lengki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera Bapak sekalian. Di Jakarta sekarang malam hari sekitar pukul 8:30 malam. Biasanya saya tidak pernah bersedia untuk diminta bicara pada malam hari, tapi oleh karena ini yang meminta adalah Forum Tanah Air, yang ini adalah satu organisasi yang saya kira sangat penting dan strategis, sebab ini diisi oleh warga negara Indonesia, diaspora dari berbagai negara di seluruh dunia. Dan saya kira penting sekali buat Bapak sekalian untuk turut serta terlibat di dalam isu-isu besar yang sedang berlangsung di negara kita begitu. Dan saya yakin bahwa Forum Tanah Air menyelenggarakan acara seperti ini tentu
tadi seperti dikatakan oleh Pak Kris dan Pak Lengki adalah untuk dapat memberi kontribusi terhadap perbaikan sistem demokrasi kita ke depan ini. Gitu. Yang kedua, saya kira waktunya atau timingnya juga pas, saya kira ya, karena saat ini DPR telah membentuk pansus RU Pemilu. DPR mengajukan usul inisiatif ya revisi terhadap rancangan undang-undang, revisi terhadap undang-undang pemilihan umum. Nanti akan menjadi sebuah buku kodifikasi hukum perundang-undangan pemilu yang tadinya terdiri dari 4 buku. Nah, sekarang ini saya lihat kemarin itu ada 6 buku, pasalnya itu lebih dari 740 pasal. Kalau yang sebelumnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu 470 sekian pasal. Jadi ini pasalnya makin tebal, sebab yang dikodifikasikan itu lebih banyak lagi. Yang tadinya undang-undang mengenai pilkada itu belum masuk, sekarang akan dijadikan satu. Jadi nanti buku kodifikasi undang-undang pemilu ini mengatur mengenai pemilu legislatif, pemilu presiden, kemudian mengenai penyelenggara pemilunya juga, termasuk satu lagi adalah mengenai pilkadanya gitu. Di samping seperti kita ketahui secara umum itu sistematika dari undang-undang itu mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum secara keseluruhan, yaitu pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu beserta prosesnya ya. Kemudian mengenai penyelenggaranya, kemudian mengenai pengawasannya, kemudian mengenai penegakan hukum pemilu, dan yang terakhir mengenai sanksinya. Itu semua nanti diatur di dalam buku kodifikasi undang-undang pemilu. Jadi saya kira memang ini waktu yang tepat untuk Bapak sekalian nanti apabila ingin memberikan masukan kepada DPR begitu ya. Mudah-mudahan saja kali ini DPR-nya itu lebih aspiratif ya. Sebab pengalaman saya, ya mudah-mudahan, sebab pengalaman saya selalu saya diminta untuk memberikan masukan pada pansus RU Pemilu, tapi seringkali apa yang kami sampaikan, masukan dari kami itu kemudian tidak menjadi bagian dari keputusan mereka di dalam begitu. Nah, Bapak sekalian, yang akan saya sampaikan ini juga sebenarnya sudah saya sampaikan juga di Komisi 2 DPR beberapa waktu lalu waktu saya diundang. Saya juga menyampaikan di Komisi 1 DPD RI, termasuk juga usulan mengenai revisi Undang-Undang Pilkada, sebab sekarang juga sedang dievaluasi oleh DPD, tapi kan ini nanti akan jadi satu ya dalam buku kodifikasi itu gitu. Jadi tidak terpisah seperti yang sebelumnya. Gitu. Mungkin yang akan saya sampaikan ini semacam refleksi yang terbatas begitu ya. Saya tidak bisa menyampaikan semua aspek dari apa yang harus diperbaiki ke depannya begitu. Namun saya memberi tekanan pada pentingnya menghasilkan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis gitu ya, sesuai dengan norma-norma penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis. Itu kalau mengacu pada norm-norm internasional itu kan normsnya itu free and fair election itu ya, dengan norma-norma etiknya yang sekian puluh banyaknya itu begitu. Yang kedua saya kira saya akan lebih melihat kepada sistem pemilunya begitu, melihat kepada persoalan terkini yang dihadapi oleh kita begitu dalam perjalanan reformasi dan demokratisasi di Indonesia. Kita mengetahui bahwa pertama misalnya partai politik itu
makin turun kredibilitasnya, makin turun tingkat kepercayaan masyarakat pada partai politik. Kemudian yang kedua, DPR juga dianggap dinilai kurang aspiratif begitu ya. Kemudian yang ketiga, pemilunya meskipun sebenarnya secara prosedural sudah berjalan secara relatif demokratis, tapi secara substansial apabila kita masuk ke dalamnya dan melihat empirik itu di lapangan, sebetulnya kan masih belum ya sesuai dengan apa yang dimaksudkan dengan free and fair election itu, sebab masih banyak electoral fraud di situ ya, misconduct ya, stolen election dan sebagainya itu masih banyak terjadi di dalam terutama proses pemungutan dan penghitungan suara gitu ya. Nah, sebetulnya kan kalau kita mulai dari awal reformasi gitu ya, kemudian yang paling pertama itu adalah reformasi konstitusi, sebab kalau mengacu pada studi-studi mengenai transisi demokrasi, reformasi konstitusi dianggap sebagai prasyarat utama demokratisasi, sehingga negara-negara di Asia di tahun akhir tahun 90-an itu yang melakukan memasuki era perubahan politik gitu ya. Pertama yang dilakukan itu adalah reformasi konstitusi. Ini terjadi tidak hanya di Indonesia tapi juga di Korea Selatan ya, di Thailand, juga di Filipina gitu, termasuk Indonesia gitu. Sebab dipandang konstitusi ini sebagai satu regulasi yang tertinggi begitu ya, yang di situ mengatur mengenai distribution of powers dari cabang-cabang kekuasaan dalam cabang kekuasaan trias politika, terutama itu eksekutif, legislatif dan yudikatif, termasuk juga di situ mengenai sistem dan mekanisme kewenangannya, mengenai checks and balances-nya, mengenai perlindungan HAM, mengenai kekuasaan kehakiman, dan sebagainya, yang intinya adalah untuk bagaimana caranya supaya kedaulatan rakyat itu betul-betul dapat dilindungi di dalam konstitusi itu. Jadi aspek pembatasan kekuasaan yang mengacu pada prinsip konstitusionalisme itu menjadi dasar di dalam waktu itu MPR melakukan reformasi konstitusi. Dan kita tahu, saya kira Bapak sekalian sudah membaca, itu ada perubahan yang sangat mendasar dalam sistem ketatanegaraan kita, begitu ya. MPR tidak lagi lembaga tertinggi negara, begitu. Kemudian semua lembaga-lembaga negara setara kedudukannya, antara eksekutif dan legislatif, itu eksekutif kuat terhadap legislatif, legislatif kuat terhadap eksekutif, mereka tidak dapat saling menjatuhkan, begitu kan. Presiden dapat diberhentikan tengah jalan melalui mekanisme impeachment apabila melanggar ketentuan-ketentuan dalam konstitusi yang diatur dalam pasal 7A dan seterusnya, begitu ya. Kemudian kekuasaan legislatif itu dikembalikan, dimurnikan kembalikan pada kekuasaan bentuk undang-undang, kembalikan pada DPR, itu pasal 5 ayat 1 menjadi pasal 20 ayat 1. DPR punya DPR yang memiliki kekuasaan bentuk undang-undang, mengajukan rancangan undang-undang, tapi pada pihak lain Presiden juga diberikan kewenangan untuk mengajukan undang-undang. Setiap rancangan undang-undang dari DPR maupun Presiden itu dibahas bersama-sama, kemudian apabila salah pihak itu tidak sepakat, maka dan seterusnya seperti itu begitu. Nah, saya kira salah satu yang penting itu adalah kita pertama kali itu ya di dalam bab 7B itu mengatur mengenai pemilihan umum. Bab mengenai pemilihan umum itu ada 6 ayat ya. Prinsip-prinsip azas-azas pemilu yang jurdil, prinsip-prinsip pemilu begitu ya. Siapa peserta pemilu, kemudian siapa penyelenggara pemilu, itu pertama kali itu diatur mengenai
penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri, bisa tetap mandiri dan bersifat nasional tetap dan mandiri, yaitu pasal 22E ayat 5. Jadi pemilihan umum diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri. Ini adalah pertama kali dalam sejarah konstitusi kita pemilu diatur di dalam konstitusi, dan itu tidak lain adalah untuk menjamin agar pemilu itu benar-benar bisa jujur, adil, dan demokratis. Tidak terulang lagi kasus seperti waktu pemilu 99, ketika partai-partai kemudian tidak mau, partai-partai yang tidak memperoleh kursi di parlemen waktu itu tidak mau menandatangani hasil pemilu, sehingga terpaksa dikeluarkan kepres Presiden Habibie pada waktu itu untuk menetapkan hasil pemilihan umum. Jadi ini dikunci dalam konstitusi. Saya kira ini adalah satu kemajuan yang besar begitu ya. Yang kedua yang penting saya kira, di samping semuanya penting, saya kira ini mengenai mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Ya. Pilihan ini diambil waktu itu oleh karena dipandang sistem pemerintahan presidensial ini adalah yang paling mampu untuk menghadirkan pemerintahan yang stabil dan kuat ya, sehingga dapat mempercepat kemakmuran ekonomi dan keadilan sosial, kira-kira begitu. Nah, saya kira juga ini ada semacam pada waktu dibahas di MPR waktu itu, saya kira kalau mengikuti itu sudah ada itu buku Risalah Rapat itu ya, sekian jilid Risalah Rapat Badan Pekerja MPR Panitia Ad Hoc 3 dan Panitia Ad Hoc 1 itu sudah dibukukan, itu bisa diakses itu. Mungkin lewat internet sudah bisa sekarang ya. Itu sekian puluh jilid. 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Sudah 5 menit ya, padahal belum masuk ke ininya ya. Jadi maksud saya begini, bahwa pasca amandemen konstitusi kita kemudian pertama mengubah sistem pemilu ya, sistem pemilu dari proporsional daftar calon tertutup menjadi sistem pemilu proporsional daftar calon terbuka gitu ya, dengan ukuran dapil yang lebih kecil. Maksudnya adalah ini supaya dapat dapat dihasilkan penyederhanaan sistem kepartaian. Sebab ya, ketika kita memilih mempertegas presidensial system berhadapan dengan multi-partai system, ini adalah satu kombinasi yang kurang ideal atau difficult combination. Kalau itu dari perspektif teoritis seperti itu. Jadi ini perlu disederhanakan, maka kemudian tadi sistem pemilunya itu diubah dengan ukuran dapil yang lebih kecil-kecil dan alokasi kursi yang lebih terbatas. Hipotesisnya adalah semakin kecil ukuran dapil, semakin kecil alokasi kursi yang ditawarkan tiap dapil, maka semakin kompetitif, maka akan semakin sulit partai-partai kecil menengah dapat kursi. Kira-kira begitu. Dalam empiriknya, setelah dilaksanakan sistem pemilu ini dari 2004, 2009, 2014, dan terakhir pemilu serentak 2019 ini belum juga dapat menghasilkan sistem kepartaian yang multipartai sederhana istilahnya begitu, bukan multipartai ekstrim, masih demikian. Lalu yang kedua saya kira yang penting adalah dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari sistem pemilu ini ya, high cost politics, kemudian politik transaksional ya, vote buying, vote trading itu luar biasa itu berlangsung di dalam penyelenggaraan pemilu kita. Yang paling sempurna itu saya kira 2014 dan lebih sempurna lagi 2019 kemarin. Ya. Ini dapat dilihat dari berapa besar dana yang dibutuhkan oleh setiap caleg untuk memenangkan sebuah pertarungan di dalam pemilihan umum. Ya, bahkan kemarin yang 2017, 2019 itu 5 sampai 7 M begitu. Nanti Pak Ahmad Yani bisa tahu betul itu mengenai case empiriknya begitu ya. Ada teman saya dari Partai Demokrat misalnya dapilnya di Jawa Timur sudah habis 7 M, itu juga kemudian tidak terpilih karena tiba-tiba pada saat-saat terakhir itu ada serangan fajar dari kompetitor yang lain bersama partai, sehingga kemudian berubahlah itu dapil yang sudah dibina selama 2 tahun begitu tiba-tiba berubah karena ada serangan fajar yang sifatnya mendadak.
Jadi maksud saya begini, ada di dalam PPT saya kira nanti silakan dibaca itu ya, dampak-dampak yang ditimbulkan dari sistem pemilu ini, apakah ini karena ada dua variabel sebetulnya. Variabel pertama itu adalah hulunya itu kan partai politik, ya, hilirnya itu kan hasil pemilu begitu. Sebagian mengatakan ini karena partai politiknya. Jadi partai politiknya harus direformasi, ya. Partai politiknya harus direformasi supaya kemudian partai politik itu menjadi lebih terbuka dan lebih demokratis, ya. Supaya oligarkinya itu menjadi oligarki tidak lagi mendominasi partai politik gitu. Namun pada pihak lain apabila reformasi kepartaian yang kita lakukan ini menurut saya memerlukan waktu yang panjang. Karena itu bagi saya selain reformasi kepartaian jangka panjang, itu jangka pendek itu adalah sistem pemilunya yang perlu kita desain ulang kembali untuk memutus mata rantai high cost politics tadi dan politik transaksional tadi. Itu dengan cara kita menghadirkan sistem pemilu yang lebih sederhana begitu ya, yang dapat memutus mata rantai dampak negatif yang ditemukan tadi itu. Jadi saya mengusulkan ada perubahan sistem pemilu begitu. Mungkin kira-kira demikian ya, karena waktunya ya. Nanti akan kita lanjut dengan pertanyaan yang lebih. Waalaikumsalam. Selanjutnya Bang Yani, silakan waktu dan tempat kami persilakan 15 menit singkat padat karena nanti masih akan ada sesi yang akan kita tanyakan bersama dengan Bung Kris ini. Banyak banget sebenarnya. Silakan Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin saja melanjutkan apa yang dikemukakan oleh Mbak Ina tadi. Menurut saya ada berbagai macam problem. Saya ingin mengatakan ada problem kita dalam melaksanakan bagaimana tadi dikemukakan. Problem pertama adalah menurut saya ada pada waktu kita melakukan proses perubahan undang-undang dasar itu banyak hal-hal yang menurut saya belum betul clear, belum ada juga pasal-pasal turunannya yang seperti itu yang bisa membuat kita menjadi clear dan terang benderang. Tadi Mbak Ina mengatakan bahwa proses reformasi kita memberikan bandul kekuasaan dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang dari pasal 5 ayat 1 itu kekuasaan membentuk undang-undang ada di tangan presiden, maka digeser pasal 20 ayat 1. Tapi itu tidak serta-merta kita menyatakan bahwa happy-nya kekuasaan untuk undang-undang itu ada di DPR. Karena ada ayat-ayat berikutnya yang mengunci. Ayat-ayat berikutnya itu mengunci. Termasuk yang itu harus dilakukan pembahasan dan dapat persetujuan bersama. Dan bahkan kalau presiden juga tidak mengundangkan juga tidak masalah pada waktu itu. Sehingga pada waktu proses perubahan yang keempat maka dibuat lagi tambah pasalnya. Anda presiden tidak memberikan persetujuan tidak mengundangkan maka ditangani maka dia berlaku undang-undang itu dalam batas waktu tertentu. Nah, menurut saya ini memang ada problem, ya kan? Ada problem di sananya. Tapi karena tema kita itu masuk itu menurut saya catatan pertama adalah yang Anda sudah menyatakan ada perubahan yang cukup mendasar, yang proses rekrutmen kita terutama adalah pemilihan presiden yang selama ini dipilih melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka digeser melalui pemilihan langsung seperti itu. Nah, pemilihan langsung Pilpres ini pertama kali dilakukan pada tahun 2004. Ya. Sama-sama kita mengetahui 2004 itu ada 5 pasangan calon presiden dan dia 2 putaran. Dan ada Pak SBY yang pada waktu itu berpasangan dengan Pak Yusuf Kala, terus Ibu Megawati berpasangan dengan Pak Kiai Hasyim Muzadi,
Terus yang ketiga, Pak Wiranto berpasangan dengan Gus Solahuddin. Yang keempat, Amin Rais berpasangan dengan Pak Siswono. Dan yang kelima terakhir pasangannya Pak Hamzah Has berpasangan dengan Agung Gumelar. Itu pemilu pertama kali kita baru menyelenggarakan pemilu langsung, pemilihan presiden itu. Nah memang kalau kita lihat di dalam undang-undang dasar kita, saya ingin masuk saja, di dalam undang-undang dasar kita hanya satu-satunya pintu hanya satu-satunya pintu untuk mencalonkan atau calon presiden itu hanya melalui yang namanya partai politik atau gabungan dari partai politik. Seperti itu. Artinya partai politik peserta pemilu ya kan yang sudah ikut, yang kalau ukurnya adalah pemilu sebelumnya. Nah, artinya partai politik peserta pemilu menurut saya maka dia berhak untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden atau gabungan partai politik. Tapi akhirnya juga pasal yang ada di Undang-Undang Dasar ini direduksi sedemikian rupa, ya kan? Direduksi sedemikian rupa, dibuat dengan disebut dengan presidential threshold tersebut. Nah, saya pada waktu tahun 2014, pada waktu kita ingin melakukan penyempurnaan undang-undang tentang Pilpres itu, ada 3 fraksi pada waktu itu menolak yang namanya presidential threshold tersebut. Yaitu yang pertama adalah fraksi Partai Persatuan Pembangunan, yang kedua 4 ya, yang kedua adalah Partai Hanura, yang ketiga PKS, yang keempat Gerindra. Tapi pada waktu itu konfigurasi politik yang ada di badan legislasi bahwa 4 partai ini suaranya minoritas, sehingga tetap saja diberlakukan syarat yang disebut dengan presidential threshold itu. Nah, pada waktu yang bersamaan, ini juga pada waktu yang bersamaan, karena saya berkomunikasi juga dengan kawan Effendi, ya, Effendi Ghazali dan lain sebagainya, saya menyatakan bahwa menghasilkan yang namanya syarat presiden threshold itu tidak ada atau zero presiden threshold itu gagal, maka Effendi Ghazali pada waktu itu mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi, yaitu menggugat undang-undang itu. Tapi sayangnya gugatan itu lama sekali, ya kan? MK pada waktu itu akhirnya berganti proses pilih pemimpinan, maka MK menolak, ya kan? Menolak gugatan itu, dan akhirnya dibuat keputusan berikutnya, ya indens, dibuat keputusan bahwa pemilu presiden yang akan datang itu Pilpres itu dilakukan secara serentak. Jadi apa yang digugat dengan apa yang diputuskan oleh MK berbeda sama sekali. Pemilu serentaknya juga indens, yaitu berlaku pada waktu tahun 2019. Karena ini mengacu pada pasal Undang-Undang Dasar menurut saya. Karena di pasal Undang-Undang Dasar kita tidak ada tafsir yang jelas bahwa apa yang dimaksud dengan pemilu itu. Pemilihan umum itu memilih, ya kan, memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, memilih anggota DPD, DPR, dan memilih presiden. Karena dibaca seperti itu pemaknaan, maka dianggap bahwa pemilu itu dilakukan serentak. Memang kalau kita lihat dalam simulasi proses perubahan Undang-Undang Dasar, memang ada kotak-kotak yang seperti itu. Nah ini yang menurut saya memanai bahwa pemilu serentak itu pelaksanaannya. Ya kan, saya memanai, hal ini sama dengan Profesor Asnatabaya, pendapat saya seperti itu, bahwa pelaksanaannya pemilu presiden. Nah, dengan pemilu serentak itu artinya logika kita mengatakan bahwa pemilu serentak itu ada, tapi tetap mencantumkan syarat presiden threshold ini menjadi problem. Kalau begitu, partai politik yang mana yang boleh? Nah, ini mulai terjadi ketidakadilan. Ini nampak sekali pada pemilu presiden kita pada 2019 yang lalu, ya kan? Pemilu presiden yang 2019 itu ada suasana yang sudah mengalami perubahan, tapi undang-undangnya masih berlaku undang-undang yang lama. Apa suasana yang berubah itu adalah partai politik peserta pemilu sudah bertambah. Contoh, pada waktu 2014, yang namanya Partai Garuda, yang namanya Partai Indo, yang namanya Partai PSI, dia bukan
peserta pemilu. Dia sudah kehilangan haknya. Satu. Yang kedua adalah syarat yang pernah digunakan kembali. Kalau kita menggunakan tiket yang sudah digunakan, potongan tiket itu bisa digunakan kembali. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah (2014) belum memilih, maka pada tahun 2019 sudah ada berapa puluh ribuan pemilih. Yang pada waktu 2014 mereka tidak membuat perjanjian. Karena pada waktu kita memilih pada 2015 juga tidak memberikan mandat bahwa pemilihan presiden 2019. Nah, ini problem. Tapi sayangnya MK, ya kan, putusannya pada waktu sebelum menyatakan begitu, tapi pada putusan berikut menyatakan ini bahwa ini open legal policy. Ini menurut saya anomali yang seharusnya MK dia sebagai pengawal konstitusi dia masuk yang lebih spesifik seperti itu. Nah, ini problem kita. Nah, kembali lagi kepada kita sekarang ini undang-undang pemilu kita ini menjadi problem menurut saya. Ya kan? Kalau kita baca undang-undang dasar kita, saya tidak menyetujui secara ini, saya tidak begitu sependapat dengan yang tadi dikodifikasi. Menurut saya dalam konteks pemilihan kepala daerah dia harusnya berlaku asimetris. Tidak boleh dia diserentakkan. Maka kenapa? Karena ada daerah-daerah tertentu yang tidak melalui pemilu. Contohnya, seperti apa yang dilakukan di Yogyakarta. Di Yogyakarta itu pengangkatan gubernur kan berdasarkan kesultanan. Dia tidak diangkat dan tidak dipilih, langsung saja ditetapkan. Terus wali kota Jakarta Utara, wali kota Jakarta Selatan dan Bupati Kepulauan Seribu ditunjuk dan diangkat oleh Gubernur DKI. Di Papua dia juga tidak pemilihan langsung, dia ada namanya sistem ikat dan token. Artinya ada yang berbeda. Dan oleh karenanya di pasal Undang-Undang Dasar kita menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah itu tidak dikatakan pemilihan langsung, tapi dipilih secara demokratis. Nah, oleh karena dia dipilih demokratis, boleh dia dipilih secara langsung, boleh dia dipilih melalui perwakilan, boleh dia juga boleh diangkat atau dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu Undang-Undang Dasar kita memberikan ramuan seperti itu. Tapi faktanya maka dipaksa pemilihan kepala daerah itu juga secara langsung. Dan ini ada persoalan. Zaman terakhir pemerintahannya SBY, pada waktu itu mendagrinya Pak Goman Fauzi, setelah melakukan evaluasi bahwa pemilih kepala daerah pemilu kada ini bermasalah. Apa artinya bermasalah? Tadi sebagian sudah dikemukakan oleh Prof. Ina, deviasi dan anomalinya seperti itu. Transaksinya begitu tegas, terjadi money politik, terjadi macam-macam, sebenarnya itu terjadi perubahan-perubahan juga seperti itu. Nah, kesimpulannya maka pada waktu mengusul berubah daerah dari langsung menjadi tidak langsung. Dan kita membahas dan ujungnya kita menyetujui bersama. Sayang ini dalam konteks pembentukan undang-undang. Ini legal culture, menyangkut etik pembentukan undang-undang. Presiden dengan DPR sudah setuju, tapi Pak SBY pada waktu itu karena digugat, diprotes lembaga-lembaga survei, maka mengeluarkan perpu kepada secara langsung, walaupun dengan catatan-catatan. Nah, karena kita diskusi, ini menurut saya menjadi problem. Nah, itu pemilu. Memang saya agak senang juga sekarang ini, undang-undang pemilu itu menjadi hak usul inisiatifnya DPR. Tapi sayang, ini hanya di Komisi 2. Biasanya kalau ada undang dibuat lintas komisi, itu disebut pansus, dibentuk berbagai macam masukan-masukan dari komisi itu bisa dijadikan acuan. Dan tadi apa yang dikemukakan Prof. Ina, undang Prof. Ina, lembaga-lembaga lagi ini hanya memenuhi aspek yang harus wajib dalam pembentukan perundang-undangan. Kalau tidak, maka undang-undang itu harus cacat prosedural. Nah, karena di Undang-Undang 15 itu syaratnya ada partisipasi dan atasnya. Nah, kemudian pendapatnya Prof. Ina dan pendapat yang lain dimasukkan itu ya kan, sudah berbusa-busa, ya kan. Pada waktu saya di DPR dan di Badan
saya sangat betul mengkritik betul kalau tidak pernah kita mencoba akomodir dan adopsi di dalam rancangan undang kita. Yang kedua adalah, halo? Ya, lanjut Bang Yani. Suara masuk? Suara udah masuk. Nah, yang persoalan yang berikut. 5 menit lagi barangkali untuk sekaligus Oke. membahas tentang ini Bang Yani, KPU maupun yang recall. Oke. Nah, yang kedua adalah menyangkut masalah Undang-Undang MD3. Undang-Undang MD3 ini itu zamannya kita pada waktu itu sebenarnya ingin membuat sebagai buku besar. Tapi sayangnya bahwa perubahan Undang-Undang MD3 ini bukan persoalan substansi, hanya untuk mengakomodir orang-orang yang belum dapat jabatan. Sekarang ini kan pimpinan MPR itu 9 orang. Ya. Terus pada waktu itu fraksi yang belum dapat pimpinan di DPR. Dan ada menyatakan perubahan undang-undang di DPR itu lama, itu tidak benar juga. Kalau untuk kepentingan mereka bisa cepat, tapi kalau kok bisa lama-lama seperti itu. Nah, ini itu jadi ada problem di Undang-Undang MD3. Nah, menyangkut masalah penyelenggara pemilu ini menjadi problem juga menurut saya. Memang ada plus minusnya. Diharapkan betul penyelenggara pemilu ini mandiri, ya kan? Tapi sebenarnya prakteknya apa betul dia imun? Menurut saya tidak. Saya ingin memberikan testimoni mungkin KPU yang bagus itu KPU zamannya pertama ya, zamannya Ibu Palina ya. Itu memang orang-orangnya kredibel karena ada Prof. Husnul, ada Prof. Alina, ada Prof. Ramdan Subakti. Memang orang-orang yang mempunyai kualifikasi dan walaupun paling sedikit ada kasus yang pada waktu itu secara integritas jauh lebih besar. Bahkan kalau kita lihat hasilnya bisa kita banggakan seperti itu. Nah, periodisasi adalah berikutnya. Proses rekrutmen anggota KPU ini menjadi masalah. Betul. Sehingga kadang-kadang KPU yang harusnya melakukan tugasnya tapi tidak melakukan tugasnya. Sehingga terjadilah kejadian-kejadian sebagaimana yang kita dengar sekarang di kasusnya Harun Masiku itu sendiri. Nah, jadi ini problem. Problem betul di tingkat KPU pusatnya problem, turun lagi di tingkat KPU provinsi problem, turun lagi di tingkat kota kabupaten problem, turun lagi di tingkat kecamatan lebih problem lagi seperti itu. Ini kadang-kadang kawan-kawan itu anggota sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Ina tadi tidak perlu dia kampanye, tidak perlu dia kunjungan kepada konstituen atau rakyat, cukup kunjungan kepada KPU saja. Nah, dengan kunjungan KPU bahwa angka-angka bisa diatur-atur sedemikian rupa, ya kan seperti itu. Nah, jadi KPU bagian dari KPU bagian dari pemain juga. Ini problem. Karena sanksinya juga tidak jelas seperti itu. Nah, ada satu lagi yang paling mendasar tadi Prof. Ina sudah menyatakan, dan saya ingin elaborate sedikit saja. Pemilu ini dari tahun dituntut betul dari sejak zaman Orde Baru itu adalah jujur adil. Artinya apa? Ada azas yang paling fundamental dalam syarat pemilu. Jujur dan adil, maka seharusnya pemilu itu cacat. Sampai dalam proses pelaksanaan pemilu itu sendiri. Ini tidak perlu salah. Ada kata kuncinya, curilah suara sebanyak-banyaknya, rampoklah suaranya, sehingga sulit dibuktikan. Karena Mahkamah Konstitusi membuat lagi kriteria. Angkanya telah jauh berbeda, jaraknya maka Mahkamah Konstitusi mengadili. Jadi kalau mau jadi anggota DPR, mau jadi presiden, mau jadi gubernur, periksa. Saya kira itu yang pengantar diskusi. Nanti kita bisa lanjutkan dalam tanya jawab. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yani. Bang Yani. Forum Tanah Air mengucapkan terima kasih. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video-video kami.